Well, lanjut lagi. Masih di channel kesayangan warga bumi dan sekitarnya, Miss Dias RD dengan Miss Dias tentunya. Dan kali ini, Miss Dias mau menjawab pertanyaan kamu yang nanyain. Miss, teorinya sih keren, Miss. Tapi ada nggak sih untung ruginya menjadi seorang wirausaha? Aduh, kalian hebat banget. Sudah memiliki salah satu value daripada seorang wirausaha, yaitu memikirkan untung dan rugi. Good. Sekarang Miss Dias kasih tahu. Ini dia untung ruginya menjadi wirausaha. Kita mulai ya, share dulu ini screen-nya. Wait. Oh ya, sambil nunggu share screen jangan lupa di-share juga video-video Miss Dias yang menurut kalian menarik dan penting buat kehidupan kalian juga orang-orang sekitar kalian, karena apa gunanya Miss Dias ngomong banyak-banyak di video kayak gini kalau nggak di-share sama kalian, biar semua orang jadi apa ya, lebih informatif gitu ya. Well, kita mulai. Yang pertama, kita ngomongin positif-positifnya dulu deh. Keuntungan wirausaha menurut modul kewirausahaan tahun 2013 ya. Ini dari ahlinya yaitu ILIP 2010 menyatakan bahwa ada 4 nih ya keuntungan menjadi wirausaha. Yang pertama, kita mulai otonomi. Otonomi itu apa maksudnya, Miss Dias? Ya, jadi ketika menjadi wirausaha, kamu memiliki otonomi, gitu. Kamu memiliki kontrol, oke? Dinyatakan lebih jelas bahwa pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Jadi ketika kamu menjadi wirausaha, kamu memiliki otonomi terhadap usahamu. Kamu memiliki kontrol terhadap usahamu karena kamu adalah bosnya, ya. Bos aja, tapi kan ini masih usaha kecil, untungnya dikit, omsetnya kecil. Ya, jangan mikir gitu. Yang penting kan kamu bos. Bos dari usaha kecil disebut apa? Bos. Ya tetap aja bos. Mau usaha kecil, mau usaha besar, namanya pemilik usaha biasa disebut dengan bos. Keren banget namanya owner, CEO. Nggak peduli orang bertanya omsetnya berapa, untungnya berapa, dan lain sebagainya. Peduli banget tentang itu. Yang penting mulai dengan kata usaha dan wirausaha dan jadilah bos. Tidak perlu berpikir besar atau kecil, jadilah bos. Karena kamu dengan menjadi bos, maka kamu punya otonomi, kamu punya kebebasan dalam pengelolaan usahamu, dan tidak terikat dengan orang di atasmu, karena kamulah yang paling atas, kamulah bosnya. Jadi wirausaha sangat cocok buat kamu yang nggak suka diatur-atur atau dikontrol-kontrol, karena kamulah yang akan mengontrol. Oke, buat yang nggak suka jadi karyawan atau jadi buruh, biar nggak demo-demo gitu, ya udah jadi wirausaha aja. Oke, dan rasakan gimana rasanya punya karyawan atau buruh. Well, berikutnya keuntungan yang kedua dari menjadi wirausaha adalah tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Keren banget. Anak muda paling suka nih yang namanya tantangan. Ya, tantangan di awal itu menyenangkan karena masih kecil-kecil gitu. Jadi ombaknya nggak terlalu besar, riak-riak kecil aja. Dan itu menyenangkan, seperti mengikuti challenge-challenge di medsos. Jadi kecil dan menantang gitu. Itu disukai sekali oleh anak muda. Yuk, yang suka tantangan. Jangan cuma tantangan naik gunung, oke? Tantangan memulai usaha. Mau nggak kamu saya tantang miliki usaha? Ayo buktikan sama saya. Kalau setelah nonton video ini kamu udah mulai punya usaha, silakan komentar di kolom di bawah ini. Dan jangan ngaku anak muda kalau nggak suka tantangan. Dan selain keuntungannya memiliki tantangan awal, yaitu juga memiliki perasaan atau motif berprestasi. Ya, jadi ketika kamu memulai usaha, maka kamu ngerasa bangga sama dirimu karena kamu sudah berhasil memulai, dan kamu akan merasa dirimu berprestasi karena kamu berbeda dengan anak muda yang lainnya. Anak muda yang lainnya belum punya usaha, sedangkan aku udah punya, aku udah memulai. Itu sudah sebuah prestasi untuk kamu. Jadi don't worry. Sekecil-kecilnya prestasi atau capaian yang kamu lakukan itu adalah prestasi dan itu wajib dibanggakan. Oke. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha.
Jadi ingat, selalu bersyukur, selalu hargai capaian-capaian kecil karena itu adalah bagian dari motivasimu untuk melakukan usahamu berikutnya. Well, yang ketiga, keuntungan menjadi wirausaha adalah kontrol finansial atau pengawasan keuangan. Ya, ketika kamu menjadi wirausaha, menjadi bosnya, kamu memiliki kontrol penuh terhadap uang yang ada dalam usahamu. Jadi kamu bebas mengelola keuangan dan merasakan kekayaan sebagai milik sendiri. Jadi ya akhirnya kamu punya uangmu sendiri dari hasil usahamu sendiri dengan berwirausaha, bukan dengan bekerja dari orang lain, tapi dengan bekerja atas upaya ide sendiri dengan berwirausaha. Jadi semua uang, karena ini adalah uangmu, jadi kamu bebas mengontrol uangmu ini akan kamu apain. Apakah kamu akan gunakan untuk berinvestasi, atau apakah kamu akan gunakan untuk membayar karyawanmu, atau kamu akan buka cabang atau dan lain sebagainya. Itu 100% kontrolnya ada di kamu sebagai pemilik usaha. Jadi nggak lagi-lagi deh ada orang lain yang ngatur-ngatur uangmu. Sekarang uangnya milik kamu semuanya. Well, berikutnya, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Oke, jadi ini sila kelima nih, kesejahteraan, ya. Jadi kesejahteraan itu tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tapi juga oleh warganya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berwirausaha, maka kamu bisa membantu orang-orang di sekitarmu untuk menjadi sejahtera. Oke, bukan dengan bagi-bagi uang, tapi cukup dengan membagikan peluang atau lowongan kerja. Karena kan kondisi sekarang ini mencari pekerjaan bahkan susah. Jadi mari kita menjadi wirausaha dan membuka kesempatan kerja, menciptakan kesempatan kerja bagi orang-orang di sekitar kita, at least. Kalau bisa lebih luas, lebih bagus. Ya, karena hal ini dikarenakan target entrepreneur adalah masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Maka entrepreneur memiliki peran penting dalam proses trickling down effect. Jadi ketika kamu menjadi entrepreneur nih sekarang, menjadi UMKM gitu, targetnya adalah menengah ke bawah. Oke, jadi target jualnya, target pekerjaannya itu adalah orang dari menengah ke bawah. Jadi kamu membantu teman-teman di satu levelmu dan juga level di bawahmu untuk naik level gitu. Betapa hebatnya kamu, tidak hanya sebesar-besarnya keuntungan untuk diri sendiri karena kamu adalah bos, tapi juga kamu mensejahterakan orang-orang di sekitarmu dengan membuat sebuah usaha dan membuka kesempatan kerja, mencipta kerja. Wirausaha itu adalah cipta kerja. Jadi kamu menciptakan pekerjaan, keren banget. Oke, jadilah wirausaha. Itu 4 keuntungan menjadi wirausaha yang menurut saya itu adalah hal yang sangat mulia untuk segera dilakukan karena ya kesempatan untuk memulai itu ya hari ini, bukan besok-besok lagi. Oke, jadi itu. Oke, saya nggak mau dengar untungnya aja, Miss. Pasti manis banget. Nah, gimana kalau ruginya, Miss? Well, ini dia kerugiannya. Masih oleh ILIK 2010, memang kita harus melihat sesuatu dari dua sisi, plus dan minus, untung dan rugi. That's right. Yuk kita lihat kerugiannya. Pertama, menjadi wirausaha itu adalah yang pertama terjadi adalah pengorbanan personal. Maksudnya apa, Miss Dias? Maksudnya, pada awal mulai usaha, wirausaha itu harus bekerja dengan waktu yang lama dan sedikit sibuk. Kenapa? Iya, karena baru mulai, jadi banyak hal yang harus kita plan-kan, kita rencanakan, lalu kita eksekusi. Karena ini adalah usaha yang dimulai, baru saja dimulai, mungkin kita akan mengerjakannya sendiri dan sedikit sibuk. Tapi ketika kamu baru akan merekrut 1-2 orang, ya jadi beban kerjaannya mungkin sudah terbagi, tapi tetap kesibukannya untuk mengontrol semuanya itu karena kamu adalah wirausahaannya, adalah bosnya, maka itu akan membuat kamu sedikit tersita waktunya untuk usahamu, sedikit sibuk untuk mengontrol semuanya, mengecek semuanya. Karena pastinya ketika kamu berani menjadi wirausaha, maka kamu
sudah berani untuk sebuah resiko di mana kamu harus mengontrol semuanya. Nggak mungkin lah semuanya dipercayakan 100% pada anak buahmu dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada sedikit pengorbanan personal, tapi itu hanya di awal biasanya. Ketika udah jalan bisnisnya, akhirnya kamu mempekerjakan orang lain, entah menjadi bendahara, menjadi bagian produksi, menjadi marketing, dan lain sebagainya. Kamu tidak harus langsung turun untuk melihat kondisi proses dan lain sebagainya. Kamu cukup mengecek lewat koordinator-koordinator dan lain sebagainya, dan biarkan sistem yang berjalan. Seperti itu. Itu hanya pengorbanan di awal, pengorbanan personal. Tapi menurut saya ketika kamu menjadi wirausaha dan kamu masih muda, sepertinya hal ini bukan sebuah pengorbanan. Karena ini adalah hal yang dicari, menyibukkan diri, killing time, ya dengan menjadi wirausaha. Misalnya apalagi kalau kamu masih jomblo nih, jadi biar kamu nggak diam-diam aja, malam minggu nggak terlalu galau-galau banget, ya jadilah wirausaha agar waktumu terisi dengan maksimal dan positif, dan kamu nggak ngerasa lonely, jadi karena kamu sedikit sibuk. Oke. Yang kedua, beban tanggung jawab. Jadi salah satu kerugian menurut ILIK 2010 menjadi wirausaha adalah wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personil, maupun pengadaan dan pelatihan. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab. Ketika kamu jadi karyawan, kamu hanya bertanggung jawab di satu hal. Tapi ketika kamu menjadi owner-nya, kamu harus bertanggung jawab terhadap banyak hal ini. Itu kenapa owner gajinya lebih besar, bos itu gajinya lebih besar dari karyawannya. Jangan minta, kalau kamu karyawan atau buruh, jangan minta gaji sama dengan bos, karena kerjaanmu cuma satu, bos itu kerjaannya banyak. Oke. Nah, itu katanya kerugian dari wirausaha memiliki tanggung jawab. Tapi kalau menurut Miss Dias, itu adalah bukan semua beban. Tanggung jawab ini ya jadikan sebuah kewajiban, karena memang kita sudah memulai, jadi kita harus bertanggung jawab atas semua prosesnya dalam berwirausaha itu. Gitu. Jadi ya tanggung jawab ini pasti disertai dengan ya hak dan kewajiban kan gitu. Kewajibannya bertanggung jawab, haknya pasti karena kamu adalah bos, kamu akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak buahmu yang tidak memikirkan semuanya gitu. Okay, so don't worry. Yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Well, kalau Miss Dias ingat ngomongin kecilnya margin keuntungan, Miss Dias jadi ingat tentang teori pedagang Cina, di mana dia hanya mengambil keuntungan sedikit atau selisih sedikit dari harga pokok yang barang yang dia jual. Karena menurut dia keuntungan yang sedikit itu kalau kali sekian banyak orang belanja, maka itu akan jadi besar juga. Apalagi kondisi jualannya itu satu kontainer, banyak kontainer dan lain sebagainya, itu maka akan sama aja dengan orang yang cuma bisa jual satu atau dua benda dengan margin keuntungan yang tinggi. Sedangkan dia jual beribu-ribu bahkan berjuta-juta benda dengan margin yang dikit. Mending pilih mana? Kalau yang marginnya keuntungannya kecil, menurut Miss Dias itu akan lebih sustainable dan lebih sering orang belanja repeat order daripada marginnya tinggi. Ujung-ujungnya yang jualan dengan harga margin keuntungannya tinggi, ya itu akan kehilangan pembeli karena pembeli akan switch ke harga yang lebih murah gitu. Padahal barangnya sama aja. Jadi menurut Miss Dias ini bukan kerugian sih. Kalau menurut buku model ini kerugian, kecilnya margin keuntungan. Ya that's okay lah kalau kita baru mulai terus margin untungnya kecil. Ya lain lagi ketika brand kita udah bagus dan akhirnya margin penjualan kita lebih besar gitu. Ya ayolah pelan-pelan bangun branding sehingga margin keuntungan kita lebih besar. Terus kemungkinan gagal. Waduh, yang namanya gagal itu milik semua orang, nggak cuma milik wirausaha aja. Jadi nggak usah deh mikirin gagal. Karena gagal, yang nggak mulai wirausaha aja bisa gagal, apalagi kamu yang mulai, ya nggak apa-apa lah. Semua orang itu sudah memiliki jatah gagalnya masing-masing. Ya udah habisin jatah gagal masing-masing. Nggak usah mikirin, aku bakalan gagal kayaknya dan lain sebagainya. No. Setiap orang punya jatah gagalnya sendiri. Bahkan kalau kita ingat-ingat peribahasa, kegagalan adalah awal dari kesuksesan atau kesuksesan yang tertunda gitu. Ya, apa aja kayak gitu. Ya, kalau misalnya baca nih yang ada di buku modul itu, karena wirausaha menggunakan keuntungan yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin atau laba keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga ada.
ya nggak apa-apa lah. Pakai uang sendiri gitu. Lalu mulainya dengan yang kecil ya wajar masuknya kecil gitu. Terus kemungkinan gagal juga ada. Ya nggak apa-apa lah gagal. Gagal satu mulai lagi yang lain. Atau kembangkan lagi, susun lagi sistem yang lain dan lain sebagainya. So, menurut Miss Dias, 3 kerugian kewirausahaan yang dirumuskan di modul kewirausahaan ini adalah bukan sebuah kerugian. Ini adalah challenge dari menjadi seorang wirausaha. So, kapan kau mulai wirausaha? Kayaknya sekarang deh. Yuk mulai searching mau bisnis apa ya. Start from a small thing and be big. Oke, itu aja dari Miss Dias. Semoga kamu terinspirasi menjadi wirausaha dan segera keluar dari ketidaksejahteraanmu. Oke, jangan lupa subscribe, share, comment. Bye.